Polres Cianjur Polda Jabar. Polres Cianjur menggelar konferensi pers pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kapolres Cianjur AKBP Azhari Kurniawan, SH, SIK, MSI, dan digelar di depan gedung Satreskrim Polres Cianjur, Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024. Kapolres Cianjur menjelaskan bahwa kasus tersebut berdasarkan laporan polisi yang diterima pada tanggal 4 Februari tahun 2024 lalu petugas dari Satreskrim Polres Cianjur melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap para pelaku. Diketahui, akibat dari kejadian tersebut korban menderita luka yang cukup serius dan harus menjalani proses penanganan medis di rumah sakit. Korban sendiri atas nama R umur 38 tahun. Berdomisili di Kampung Cibodas Desa Gunung Sari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur sedangkan untuk para pelakunya yang berhasil kita amankan ada 5 orang semuanya laki-laki. Diketahui baik korban maupun para pelaku adalah sama-sama kelompok dari perkumpulan B-motor yang berbeda. Meluruskan berita yang simpang siur. Kami di sini juga mengklarifikasi terkait motif dari peristiwa ini murni adalah balas dendam dan tidak ada unsur politik atau apapun karena si korban ini dianggap oleh para pelaku pernah melakukan juga hal yang sama mencoba melakukan penganiayaan pada beberapa tahun sebelumnya. Jadi korban memang sudah diincar oleh para pelaku dan bukan sasaran acak serta bukan karena permasalahan politik, jelas Kapolres Cianjur. Kapolres Cianjur mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024 sekitar pukul 2 dini hari. Kemudian petugas dari Satreskrim Polres Cianjur bisa mengungkap dan menangkap para pelaku pada tanggal 7 Februari tahun 2024. Kami berhasil mengamankan 5 pelaku sedangkan 1 pelaku lagi masih DPO. Kami mewanti-wanti kepada yang DPO agar lebih baik menyerahkan diri daripada nanti ditangkap di jalanan oleh petugas, ucap Kapolres Cianjur. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal primer 170 ayat 2 ke 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Sedangkan subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Cianjur berpesan kepada para pelaku kejahatan khususnya para pelaku kelompok bermotor yang melakukan aksi yang membahayakan keselamatan jiwa maupun nyawa masyarakat khususnya di Kabupaten Cianjur untuk jangan coba-coba untuk melakukan lagi. Karena Polres Cianjur berkomitmen dari sejak awal bila memang ada pelaku kelompok bermotor yang melakukan aksi yang membahayakan bahkan sadis seperti yang saat kemarin terjadi. Kita lihat semua korban mengalami luka yang cukup serius dan luka yang cukup fatal. Tentunya kami juga sama tidak akan segan untuk melakukan tindakan tegas terukur kepada para pelakunya. Jadi wajar bila kemudian pelaku berbuat sadis kami pun akan melakukan tindakan tegas, ucap Kapolres Cianjur. Reporter Agista TV Ida Suhada, Sutrisno, Munir melaporkan dari Polres Cianjur, Jawa Barat. Karena pastinya kalau kemudian dalam struktur ada askepnya, tapi sampai dengan sekarang kita sudah tanyakan ke pihak keluarganya, belum ada informasi terkait hal itu. Mungkin juga bisa jadi simpatisan, tapi kaitan dengan jabatannya di partai politik tertentu belum ada informasi sampai di kami. Yang kedua, yang tadi motif. Berarti untuk perkara monreker. Berarti ini bisa disebut antara geng motor. Iya. Untuk awal permasalahannya seperti apa sih? Jadi awal permasalahannya memang korban ini sempat menyerang rumah salah satu pelaku. Kemudian sebelum kejadian kelompok geng motor
BBR dan mereka ini sudah ada indikasi untuk saling ribut seperti itu. Tapi ini yang anak buahnya, anak-anaknya, karena menurut korban ini tidak sepadan, panggil senior-seniornya. Ini senior-senior dipanggil, kemudian korban datang juga di situ, kondisinya juga lagi mabuk. Akhirnya kelompok geng motor BBR datang, dilakukan penganiayaan oleh kelompok geng motor BBR. Jadi dua